Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأهلا ومرحبا بكم ببرنامجنا Iman dan Yakin. Ucapan selamat dan juga ucapan ahlan wa sahlan pada para peminat majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu di mana saja Anda berada. InsyaAllah pada sore hari yang mulia ini, pada hari yang ke-21 daripada bulan Dzulhijjah 1442, kita akan menyimak bersama di antara daripada lantunan bacaan yang senantiasa selalu kita baca. Kita baca pada waktu kita membaca ayat Al-Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bacaan yang senantiasa juga kita baca pada waktu kita membaca sebanyak 10 kali setelah salat subuh dan juga setelah salat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Panjang lebar pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu tentang usaha kita untuk menghayati 8 sifat Allah Jalla Jalaluh. Allah Sang Pencipta, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Mengabulkan. Dan juga dengan sifat-sifat Al-Mani', Maha Mencegah, Maha Menolak, Maha Perkasa, Maha Berani, Maha Kuat, dan juga dengan sifat Rahman Rahim. Pada 2 hari yang lalu dengan kita menceritakan beberapa cerita dan juga dengan beberapa kejadian. Di antaranya itu dia dengan seorang wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Ternyata asbab dengan memberikan minum tadi itu, wanita tersebut mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Begitu juga halnya cerita tentang salah seorang daripada Bani Israel yang membunuh sejumlah tidak kurang daripada dalam 99 orang yang pada akhirnya jadi 100. Kemudian berencana untuk taubat dan inabah kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan rencananya untuk taubat dan nasuhan, Allah layan dia dengan niat yang diniatkan sehingga Allah ampunkan segala dosa kesalahannya dan dia menjadi ahli syurga. Ini untuk kita memantapkan keyakinan kita bahwasanya sebesar apapun dosa kesalahan yang kita lakukan, kalau pada waktu kita inabah, kalau pada waktu kita kembali tobat, menyesal atas kesalahan yang kita lakukan, insya Allah sebesar dan sebanyak dosa kesalahan yang kita lakukan itu akan diampunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, di sini yang menarik, di mana kebahagiaan dunia dan akhirat dalam sepatah kata kita katakan itu adalah maslahat. Dalam sepatah kata kita katakan itu adalah kejayaan. Dalam sepatah kata kita katakan itu adalah kebahagiaan. Di mana dengan kebahagiaan tersebut
mempunyai dua sayap yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kita yang telah lalu. Sayap yang pertama, pada waktu kita mendapatkan segala hajat, jalbu al-manfa'ah, mendapatkan suatu manfaat. Dan yang kedua, daf'ul mafsadah, terelak daripada bencana, daripada problem, daripada bahaya. Yang pada waktu permintaan kita dikabulkan, dalam bentuk seperti apa saja, memperolehi apa yang kita inginkan, terelak daripada malapetaka yang tidak kita kehendaki. Itu berarti kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Lebih meyakinkan lagi, dan harus kita tanamkan keyakinan seyakin-yakinnya. Allah Maha Pengasih, ya. Allah Maha Mengatur, betul. Allah Maha Memberi, ya. Allah Maha Pemurah, benar. Rahman, Rahim, Mudabbir, Hakim, sifat-sifat yang telah kita bicarakan pada episode kita telah lalu. Yang paling meyakinkan, menenteramkan hati dan jiwa, sifat Allah yang kita senantiasa sebut, la syarika lahu, tak ada sekutu bagi Allah. Ini perbedaannya. Memang dengan kita, mungkin dengan satu jawatan yang kita dapatkan, kita punya wewenang, kita punya kuasa, kita punya ketentuan, kita boleh menentukan, otoriti diberikan kepada kita. Tapi pada masa yang sama, karena ada lagi yang lebih tinggi daripada kita, boleh jadi nanti instruksi daripada yang paling di atas, akhirnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Menteri sesama menteri, Perdana Menteri dengan kabinetnya raja, dengan sultanahnya pemerintah, dengan rakyatnya, yang bagaimanapun tetap saja tidak mempunyai kuasa mutlak. Yang kadang-kadang buat keputusan ternyata diprotes oleh kabinet. Punya satu rencana ternyata dihalang oleh anggota parlemen. Punya satu instruksi, punya satu inisiatif yang bagus, tapi terhalang ternyata dengan atasan. Begitulah leluasa yang kita miliki. Jadi seleluasa-leluasanya kita masih ada tangkalan yang boleh menangkal. Baik yang menangkal itu daripada pihak atasan, atau daripada pihak yang sama jawatan dengan kita, atau juga dengan rakyat, dengan bawahan. Ini dengan kru-kru kita tidak setuju dengan cara seperti itu. Ternyata staf-staf kita tidak mendukung. Ternyata dengan orang ramai semuanya protes dan komplain. Jadi yang walaupun kita punya wewenang, tidak leluasa kita dengan wewenang kita. Allah tidak seperti itu. La syarikalahu. Tidak ada kongsi. Tidak ada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah putuskan. Sementara kita justru yang ditanya dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Allah mempunyai sifat la yus'al, tidak ditanya. Apa yang Allah kehendaki, tak ada instruksi, tidak ada halangan, tak ada pertimbangan. Oh nantilah kalau malaikat Jibril oke lah nanti kita akan boleh bagi dan kita boleh kabulkan. Tak ada bahasa semacam itu. Oke lah nanti kita akan katakan musyawarah dengan para malaikat dulu, dengan Israel, dengan Mikail, dengan Israfil alaihimussalam, dengan para malaikat. Tak ada. Allah tidak perlukan musyawarah, tidak perlukan pandangan, tidak perlukan masukan. Tidak ada yang namanya instruksi, tidak ada yang namanya gugatan, tidak ada yang namanya campur tangan, tidak ada yang namanya sekatan, tidak ada yang namanya halangan. Apa yang Allah nak, Allah akan lakukan. Apa yang Allah nak, Allah akan buat. Jadi kita, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, macam tu sang penciptanya kita sembah. Yang kita bergantung yang kita bergantung dalam segala ahwal, yang kita tawajuh untuk mendapatkan rahmat dan ridha, dan juga untuk mendapatkan segala hajat dan keperluan yang kita perlukan. La syarika lahu, tidak ada sekutu. Jadi kalau pada waktu Allah berkehendak, tidak ada yang mampu untuk menyekat kehendak Allah. Allah nak bagikan kita keampunan, Allah nak bagikan kita kejayaan, Allah nak bagikan kita harta, Allah nak bagikan kita wanita misalnya. Masya Allah, tabarakallah, Allah dah tentukan, tetapkan kepada kita untuk kita akan menikahi seorang wanita. Yang walaupun daripada pihak keluarga, adik-adik, saudara-saudara, tidak ada satu pun yang setuju. Kalau Allah dah takdirkan yang dengan wanita tersebut akan menjadi istri kita, kekuatan seperti apapun tidak akan mampu untuk menangkal apa yang Allah kehendaki. Kemarin kita sebut sifat Allah yang berbunyi atau sifat Allah yang senantiasa disebut,
La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, tidak ada yang mencegah atas suatu pemberianmu dan tidak ada pemberian atas suatu cegahanmu. Kalau Allah juga, tak ada satu kekuatan yang mampu untuk memberikannya. Kalau Allah angkat, tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk menurunkannya. Kalau Allah elakkan, tidak akan ada satu kekuatan yang akan menimpakannya. Kalau pada saat Allah berkehendak, iradatuhu fauqa kulli iradah, kehendak Allah itu di atas daripada segala kehendak. Tenang tak? Masya Allah, tabarakallah. Ada istilah tidak jadi itu berlaku dengan kita sesama manusia. Ternyata kemarin diputuskan keputusan seperti apa? Keputusannya kepada yang itu menang, berjaya, berhasil mendapatkan pinjaman. Ternyata tak lama kemudian ada berita menyusul, katanya itu keputusan kemarin itu dibatalkan. PKP 2 minggu jadi 4 minggu, jadi 6 minggu. Itu keputusan daripada makhluk seperti itu. Tapi keputusan daripada Allah Jalla Jalaluh, kalau Allah menghendaki keampunan untuk kita, tidak ada yang mampu untuk menggugat. Kalau Allah menghendaki permintaan kita dikabulkan, tidak ada yang mampu untuk mengelakkan kita daripada pemberian. Kalau Allah menghendaki kita selamat, kekuatan apapun tidak akan mampu untuk menangkal dan juga untuk menimpakan, untuk menangkal keputusan Allah, juga untuk menimpakan satu bahaya malapetaka kepada kita. Pelindungan Allah memang betul-betul pelindungan yang tidak ada tandingannya. Pemberian Allah memang betul-betul pemberian yang tidak ada tandingannya. Rahmat dan maghfirah Allah anugerahkan kepada sesiapa pun, tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk menyekat dan juga untuk menghalangnya. Alhamdulillah, inilah Sang Pencipta yang patut dengan kita menyanjung dan juga memujinya. Itulah Sang Pencipta yang kita senantiasa berzikir dan juga mengingatnya. La ilaha illallah. Wajar sungguh kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk menyanjung dan memuji. Wajar betul kalau waktu dengan kita berharap, hanya mengharap kepada yang satu, minta rahmatnya yang satu, minta ridhonya yang satu, minta restunya yang satu, minta pelindungan yang satu, dan juga minta penjagaan daripada yang satu. Sebab yang satu ini mempunyai sifat la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. Apa yang Allah kehendaki itu akan berlaku, apa yang Allah putuskan tidak ada penangkal, apa yang Allah tetapkan tidak ada kemampuan yang mampu untuk merubah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Allah yang senantiasa juga kita sebut-sebut, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ya Allah, seronoknya. Kalau pada waktu dengan kita di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tertutup, jauh daripada tatapan mata, jauh daripada tatapan manusia, tak ada live, tak ada kamera, tak ada handphone, tak ada digital, tak ada line di situ. Jadi dengan kita nak buat mana? Siapa yang tahu dengan apa yang kita laksanakan? Kalau seandainya ini handphone tak ada, kalau seandainya katakan saja ada handphone, tapi tak ada kredit, tak di top up lagi, atau tak ada karan misalnya, tak boleh buat apa-apa. Pada waktu kita di hutan, siapa yang tahu dengan kita pada waktu kita di hutan? Pada waktu kita berkurung di salah satu daripada hotel, katakan saja seperti Abi sekarang ini sedang berada di Impian Hotel, Abi duduk di sini. Siapa yang boleh tengok Abi? Kalau tidak ada peralatan canggih, tak ada handphone, maka tidak ada seorang pun yang boleh tahu pada waktu kita sedang berada di bawah, pada waktu kita sedang berada dalam galian, pada waktu kita sedang berada di dusun. Kemampuan manusia tidak mampu untuk melihat kita yang pada saat ketika penglihatannya itu terhalang dengan tembok. Nah, mampu kita kalau dengan alat. Kalau pada waktu di situ ada kamera, itu cerita lain. Kalau di situ ada peralatan komunikasi canggih, itu cerita lain. Itu kita boleh tengok, kita boleh perhatikan. Seperti kita sekarang terhubung, yang maupun Abi di sini, kalian di mana? Kalian di rumahnya masing-masing. Kalian boleh tengok Abi. Abi juga boleh tengok kalian. Tapi yang sementara waktu ini belum lagi. Mungkin nanti ke depan
Abi juga pasang alat-alat kamera tape atau yang seumpamanya supaya Abi juga boleh tengok penonton yang sedang bersama Abi pada sore hari ini. Tapi yang secara pastinya tanpa dengan menggunakan peralatan yang seperti itu kita tidak dapat menatap. Kita tidak dapat melihat. Dan juga yang kalau pada waktu dengan kita berbuat sesuatu, di mana sesuatu itu memang betul-betul akan menguntungkan syarikah kita, menguntungkan perusahaan kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tidak cerita, kalau kita tidak informasikan, kalau kita tidak bibirkan, tidak war-warkan, atasan kita tidak tahu. Tidak akan mendapatkan satu penghargaan, tidak akan mendapatkan satu tunjangan gaji daripada atasan. Kenapa? Sebab dengan kita berbuat secara senyap-senyap. Kita berbuat secara diam, tak ada yang tahu, tak ada yang informasikan, tidak ada yang melihat. Allah Jalla Jalaluh la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Artinya di tempat yang tersembunyi, di tempat yang terpencil, di tempat yang jauh daripada keramaian, di mana saja kita berada, kapan-kapan saja. Tak ada istilah kan kita kalau seandainya malam-malam hari nak berurusan ke satu jabatan, satu kementerian atau satu departemen. Jadi setelah kita sampai ke sana ternyata dia tutup. Kalau tak tutup pun, jadi katanya Enci minta maaf, pegawai yang bertugas lagi sedang tidur, lagi sedang keluar, lagi sedang tidak ada. Ya Allah, akhirnya terpaksa kita kena tunggu. Syukur-syukur kalau hanya setakat tidur saja, saat lagi dia akan bangun. Tapi kalau dia sedang berada di luar negeri, macam mana? Bila selesai, kebetulan dia satu-satunya tanda tangan yang dipakai, tanda tangannya si pegawai itu yang dia sedang berada di luar. Maknanya urusan kita akan tertangguh, urusan kita akan terbengkalai. Begitu kita dengan sesama makhluk, begitu kita dengan manusia. Disebabkan karena dia tidur, disebabkan karena dia letih, disebabkan karena dia capek, disebabkan karena dia sedang berada di luar, disebabkan karena lagi sedang sibuk, disebabkan karena dia ngantuk. Akhirnya urusan kita jadi tertangguh, keperluan yang kita perlukan didesakan, ini tak boleh macam ni. Ya, nampak lagu mana pilotnya masih tidur. Cuma kita nak menerbangkan pesawat kita, ternyata pramugarinya terlambat datang. Gimana pesawat boleh diterbangkan? Begitulah yang seumpamanya. Dengan Allah Jalla Jalaluh, malam kita berzikir, tengah malam kita bertasbih, di hotel mana, di ruang mana, di rumah mana, dusun mana, atau juga di hutan mana, di tempat yang tertutup sekalipun, tetap Allah maha melihat. Allah punya sifat al-basir dengan as-sami', maha melihat dan juga maha mendengar. Pendengaran Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah melihat tidak dengan mata, Allah maha mengetahui dengan segala-galanya. Yang walaupun dalam suasana yang gelap gelita Allah mengetahuinya, yang walaupun di tempat yang terpencil Allah juga mengetahuinya, yang walaupun hanya kami kedengaran dengan kuping kita saja, Allah pun juga maha mendengarnya apa saja yang kita perkatakan. Jadi dengan kita tidak perlu risau. Tadi habis saja aja. Jadi sebenarnya bukan disebabkan karena terdesak-desak, tapi abi nak santai sedikit. Abi tak nak gantung nih yang ini tak nampak ya. Abi klik ya. Ini mikrofon nih. Tadi abi tak pakai kan. Akhirnya suara abi jadi slow. Jadi kalau handphone yang sudah setengah pakai, handphone yang sudah setengah umur atau yang sudah dekat-dekat uzur, mungkin suaranya tak jelas mana. Mungkin tak kedengaran langsung. Tapi kalau pakai mic nampak clear. Oke, insya Allah selanjutnya dia akan senantiasa pakai mic demi untuk keselesaan para penonton, sahabat-sahabat yang bergabung dengan Abi pada sore hari ini dan juga dengan episode-episode yang selanjutnya selama jantung masih berdenyut dan selama nyawa kita dikandung jasad. Lama Allah berikan peluang dan kesempatan insya Allah untuk selama-lamanya kita ingin mati dalam talaki ilmu, mati dalam menuntut ilmu. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, idza ja'al mautu li talibil ilm, apabila kematian itu menimpa kepada seorang penuntut ilmu, dia akan mendapatkan pahala syahadah nanti pada hari kiamat. Kemarin Abi ada terlihat
ulasan daripada Mufti Pelis, tapi Abi tak dengar. Dia ada komen sikit-sikit saja tentang salah seorang daripada sahabat kita keluarkan pandangan, statement tentang orang yang mati COVID-19 itu dalam mati syahid. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat, kalau tak ngaji, tak payahlah buat komen. Jangan cari masalah, jangan cari pasal. Jadi kalau seandainya tak ngaji, atau juga ngaji, tapi itu bukan bidang kita. Hukum hakam ada yang pakar spesialisnya. Hadis juga ada pakar spesialisnya. Kalau bukan bidang kita bidang kita adalah qiraat. Udahlah kamu, kalau seandainya nak berbicara tentang hukum hakam, tanya kepada pakar spesialis tentang hukum. Jangan kau paksa-paksakan populariti. Itu tidak menunjang dan juga tidak memberi jaminan Anda jadi pandai. Kalaulah kamu punya penggemar ramai sekalipun, itu tidak akan membuat kita jadi alim. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, ilmu dengan bertalaki. Jadi jangan merasa karena sudah ramai, digemarin sama anak-anak remaja, orang minat dengan pengajian dan juga dengan cara penyampaian kita yang lembut, dengan penampilan kita yang ramah misalnya. Sehingga sampai dengan kita buat statement secara bighairi ilmin, dengan cara jahal. Jangan, itu membinasakan. Dal wa yudil. Dalla wa yudil. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innama akhafu alaikum la dajjalu akhafu alaikum. Bukan dajjal yang saya risaukan kepada kalian. Innama akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takutkan ke atas umatku itu adalah ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Begitu Nabi kita bersabda, al-a'immatal mudillin. Kalau tak ada ilmu, tak payah, itu bukan bidang kita. Abi tidak akan berbicara tentang handphone. Abi tidak akan berbicara tentang peralatan transportasi. Abi tidak akan berbicara tentang politik yang di luar daripada bidang Abi. Politik Islam Abi tahu sedikit sebanyak. Tapi kalau yang bakalan akan dibicarakan tentang planet angkasa luar, atau juga tentang grafika bumi, atau perkara-perkara seumpamanya, itu bukan bidang Abi. Tapi kalau untuk hukum hakam, kalau untuk dalam dunia tasawuf, kalau untuk dalam dunia hadis, insya Allah Abi punya latar belakang yang memadai. Kalau tak banyak manapun, tapi banyak juga yang pernah Abi pelajari, itu insya Allah. Tapi kalau yang bukan bidang Abi, tak apa ya. Jadi macam mana dikatakan orang yang mati COVID-19 itu sebagai syahid? Syahid ada terbagi kepada beberapa. Syahidud dunia wal akhirah, yang mati di medan perang, berperang di takunah kalimatullahi hiyal ulya. Syahidu dunia saja, yang berperang karena untuk harta rampasan, yang berperang karena untuk dunia, untuk mendapatkan populariti, itu dikatakan dia berani. Syahidul akhirah, mendapatkan syahidul akhirah, yang mati karena taun, yang mati karena mati lemas, yang mati karena gempa, yang mati karena gunung berapi, yang mati karena melahirkan, yang mati karena katakan saja bencana yang Allah timpakan. Itu mati syahid, tapi syahidnya syahidul akhirat. Orang yang syahid akhirat itu tetap wajib dimandikan, disembahyangkan. Segala kewajiban yang diwajibkan kepada orang yang mati biasa, itu juga diwajibkan kepada orang yang mati syahidul akhirah. Jadi bagaimana dengan COVID-19? Ini ala aqalli takdir. Kalaulah dikatakan memang tak boleh betul atas penyaksian daripada tabib atau pakar-pakar spesialis muslim yang siqah, sentuh akan ketularan. Tengok akan ketularan, dekat akan ketularan. Memang sudah terbukti kalau memang seperti itu hakikat yang sebenarnya. Jika sampai dengan si mati tadi itu, bukan dengan COVID-19, dengan penyakit apa saja, tidak dapat dimandikan dan juga tidak dapat ditayamumi, maka memang pendapat yang utama dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu wa qaddasallahu sirrah, itu tidak disolatkan. Sebab akan kita solatkan kalau seandainya kita mandikan, kita kafan terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya tidak dimandikan, maka solat pun juga tidak dilaksanakan. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua itu ada disebutkan oleh Al-Imam, atau pendapat
kedua daripada ulama, bukan pendapat kedua dalam mazhab kita, pendapat kedua daripada ulama. Di antara daripada ulama tersebut pendapat Imam Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab Al-Mughni. Di situ dikatakan tentang bagaimana kalau dengan mayat yang lusuh, yang luluh, mungkin kena api atau juga sudah repuk, yang tak boleh tersentuh air dan juga tidak boleh tersentuh dengan tanah untuk ditayamumi. Jadi katakan saja seperti yang mati lemas, itu dah hampir hancur, dah tak dapat diapa-apakan. Jadi beliau mengatakan di situ, beliau ambil kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Kalau tak boleh dimandikan, kalau tak boleh dikafan, ya paling tidak apa yang boleh kita lakukan. Jadi beliau memfatwakan boleh saja disembahyangkan pada saat ketika itu. Sebab kalau dengan kita berbicara tentang keadaan atau fenomen yang ada sekarang ini, jelas si mati kena COVID-19 tidak dimandikan. Ditayamumin pun juga tayamum atas plastik. Tayamum atas plastik tidak sah. Tayamum bukan ke atas plastik. Tayamum itu pada anggota tayamum, bukan dengan tangan. Jadi bagaimana? Tetap disolatkan. Ikut pendapat Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, kata beliau yang semampu kita laksanakan. Oke, alhamdulillah ada jalan keluar tentang COVID-19. Nah, jadi alasannya karena mati syahid, itu tidak boleh. Yang mati syahid tidak dimandikan, tidak dikafan, tidak disembahyangkan. Itu syahidud dunia wal akhirah, orang yang mati di medan perang. Saya tak nak sebut nama sahabat kita berkenan, tapi sahabat kita juga sangat-sangat terkenal di Malaysia. Jadi atau siapapun yang punya pandangan yang sama, tolonglah kalau tidak pasti jangan difatwakan dan juga jangan diucapkan. Kembali, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih dengan dua sifat Allah, la ta'khudhu sinatu wala naum, sifat Allah yang tidak mengantuk, sifat Allah yang tidak tidur. Ini memberikan satu keyakinan kepada kita, tertanam keyakinan, seyakin-yakinnya di dalam kita, yang walaupun kita baca tak kuat mana, insya Allah suara kita akan didengar. Yang walaupun kita berada di tempat yang tertutup, Allah Maha melihat. Yang walaupun hanya dengan getaran bisikan hati, dengan kita berzikir, Allah, 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 Allah. Tak payah dimasalahkan. Bolehkah berzikir dengan Allah? Siapa yang katakan tidak boleh? Udzukuruni, sebutlah nama aku tu siapa di situ. Di situ adalah Allah Jalla Jalaluhu. Adzakirina wadzakirina Allah, dan orang yang berzikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya di kalangan kaum laki-laki dan juga di kalangan kaum perempuan. Jadi salam fiwabi, tak payah merapu lah. Kalian simpan saja, masukkan dalam tin atau dalam kalengan mana pendapat kalian yang mengatakan tidak boleh berzikir dengan menyebut nama Allah. Nabi kita bersabda tidak akan berlaku hari kiamat kecuali kalau pada saat ketika sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah di atas permukaan bumi. Hababana fillah, kita masih ada waktu dalam 3 ke 4 menit. Abi lanjutkan, la ta'khudhu sinatu wala naum. Ini akan menanamkan suatu keyakinan di dalam benak hati kita, yang dengan kita kapan-kapan pun dengan kita nak berzikir, kita tidak perlu risau. Jadi tidak ada instruksi para malaikat minta maaf, atau juga pada para hamba-hambaku, misalnya Nabi nak merapu sedikit pada hari kiamat, ini banyak yang gak kecatat nih. Jadi amal ibadah kalian kemarin pada waktu pukul 3 pagi tahajud, jaga yang zikiran, yang tasbihan pada saat ketika itu terlepas daripada catatan kami. Sebab ramai di kalangan para malaikat letih sangat karena mereka menghadiri tablik akbar atau hadir dunia berzikir, atau juga Malaysia berzikir, Malaysia beristighfar. Slogan cantik. Kalau seandainya saya punya wewenang, seandainya saya diberikan amanah, saya akan ajak masyarakat muslim-muslimah untuk berkumpul di stadion, berkumpul seramai mungkin untuk bermunajat dan menangis di hadapan Allah Jalla Jalaluh sampai Allah turunkan rahmatnya. Kalau satu orang perempuan cerita kita kemarin, coba buka balik rekaman episode yang kemarin, seorang perempuan tua
bukan salah seorang daripada wali Allah. Tak dikatakan dia sebagai wali, tapi dia memang wali Allah Jalla Jalaluh. Hanya dengan seruan yang dilantunkan, sekeras suaranya menyeru, di mana dengan seruan daripada seorang perempuan tadi itu dia menyeru kepada Allah Jalla Jalaluh yang maha berkehendak dan juga maha berkuasa atas segala-galanya. Terserah Allah nak buat lagu mana, tapi tetap saja rezeki kami Allah yang mengaturkan. Hanya dengan sepatah kata semacam itu saja Allah kabulkan permintaannya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak perlu sampai beribu-ribu, ratusan ribu, berjuta-juta. Tapi bagaimana kalau sejuta sehias kata dengan rentak dan juga dengan nada dan juga dengan irama yang sama. Allah, 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 ya Allah. Nangis, istighfar, mohon ampun, minta maaf, minta ridha dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah menghendaki secara seketika dunia kita ini akan berubah. Keadaan itu akan berubah. Tadi cerita kita dan sebelumnya cerita kita tentang orang-orang yang Allah selamatkan daripada hukuman mati, atau juga daripada tindakan samsing, zalim, dan juga dengan penindasan yang luar biasa. Hanya dengan sepatah kata. InsyaAllah besok nanti kita kongsikan cerita salah seorang hamba sahaya yang membantu, jadi pembantu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala dari masa ke masa senantiasa, kalau pada masa santai, kalau pada masa terbunuh, kalau pada masa ada suatu masalah yang sedang dihadapi, mesti akan menyebut satu lantunan bait syair wa yaumal wisyah. Jadi wisyah itu apa sih sebenarnya? Nanti besok akan kita kongsikan cerita itu pada pukul 12 siang. Maka dengan demikian kita sudah berada di penghujung episode kita. Ya, ingin habis simpulkan, tengah malamkah kita bangun, pada waktu kita santai, pada waktu kita dalam kereta, pada waktu kita di perjalanan, tak ada yang tengok kita berzikir, Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tengok kita beramal, Allah Maha Tahu. Allah tidak pernah mengantuk. Jadi tidak ada istilah minta maaf Ci, kata Allah kepada kita, minta maaf hambaku, aku sangat-sangat menyesal, masa itu aku tak catat dan juga aku tak tahu dan juga tak dengar dan tengok sebab karena aku ngantuk, tak ada. Atau juga karena aku lagi tidur pun juga tidak ada. Yang tidur dan mengantuk itu adalah makhluk. Dan juga diantara daripada satu keistimewaan, kalau pada saat ketika dengan kita terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh yang tidak pernah mengantuk dan juga yang tidak pernah tidur. Apabila dengan kita mendapatkan lempiasan daripada sifat la ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur, insya Allah kita akan Allah berikan satu kekuatan dalam berzikir. Tak akan mengantuk pada waktu kita berzikir, tak akan mengantuk pada waktu kita salat, tak akan mengantuk pada waktu kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tuh bagaimana ada yang salat sampai sepanjang malam, ada yang khatam Quran saban malam. Tuh bagaimana tak ngantuk, tak letih, mereka telah mendapatkan imbasan lempiasan daripada sifat Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Mudah-mudahan kita semuanya semangat dalam berzikir dan juga dalam beribadah, semangat dalam mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Lesu, lenguh, jenuh, bahkan tersekat, ngantuk mata kita kalau pada waktu kita akan diperlihatkan atau akan melihat atau akan terlihat perkara-perkara yang tidak elok atau perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah jaga mata anggota tubuh kita, Allah jaga diri kita daripada segala bahaya, Allah jaga, Allah selamatkan semuanya daripada malapetaka dan juga daripada penyakit COVID-19 tidak terkecuali, dan yang lebih khusus lagi terselamat dan sehat afiat daripada dosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.